Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di hari kemenangan-Mu pada saat ini, kembali kami dihantarkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya untuk menguatkan kami dalam menjalani aktivitas di minggu kerja yang baru ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilahkan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 21 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, yaitu pada ayatnya yang pertama saja. Firman Tuhan menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Iya, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu karya Allah bagi mereka yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam perjumpaan rohani pada saat ini, di mana perjumpaan kita pada saat ini tentunya sangat bersuka cita. Mengapa demikian? Karena kita boleh melewati satu pekan lamanya dengan sebuah perjuangan. Dan tentunya Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita boleh menyaksikan bersama akan karya pertolongan Tuhan, yaitu kemenangan iman dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, bahkan dalam hidup persekutuan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kemenangan iman bukan dialami oleh kita sekalian sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Tetapi kemenangan iman itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh rekan sekerja kita, sekalipun kita berbeda agama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita sudah mengenal dengan pahlawan nasional mengenai pendidikan, yaitu dia adalah Ki Hajar Dewantoro. Dia adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, di mana Ki Hajar Dewantoro ini, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dia pernah mengutip kata demikian, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Bapak, Ibu, Saudara, kutipan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, memiliki makna yang sangat berarti dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus bijak, dia harus memiliki jiwa kesatria. Tidak peduli profesi apa yang ia miliki di luar sana. Tetapi kalau sudah bergabung dalam persekutuan gereja, kita harus meninggalkan itu semua. Kita harus meninggalkan yang namanya profesi. Kita harus meninggalkan yang namanya harga diri dan ego itu sendiri. Karena yang diutamakan dalam berpelayanan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, itu adalah kerendahan hati dan dapat menyaksikan semua, yaitu kehadiran umatnya. Kemudian di depan dia dapat memberikan teladan yang baik. Di tengah-tengah dia dapat menggerakkan anggota dan seperangkat yang ada.
Dan dari belakang dia dapat memberikan motivasi dan dorongan, terutama bagi kehidupan berbangsa, bagi kehidupan bernegara, dan bagi kehidupan persekutuan itu sendiri. Karena di dalamnya kita akan merasakan karya Allah, sekalipun kita sebagai manusia ciptaannya penuh dengan kelemahan. Seperti halnya yang dialami oleh para budak Ibrani dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 21 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini merupakan tentang perjalanan kehidupan para budak Ibrani yang bekerja dengan para tuannya. Di mana sebelum bekerja, Bapak Ibu Saudara terkasih, para budak Ibrani ini dia harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat dan bekerja selama 6 tahun lamanya. Setelah menyelesaikan budaknya selama 6 tahun tersebut, maka para budak itu harus mengajak anggota keluarganya keluar dari kediaman para tuan itu sendiri. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada peraturan yang telah dibuat bukan hanya bagi para budak tersebut, tetapi peraturan tersebut juga berlaku bagi anggota keluarganya. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, secara khusus dalam hal ini pada ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-6, kita dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh para budak dan keluarganya itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mengetahui bersama bahwa budak adalah seorang pelayan, seorang pesuruh dan pembantu itu sendiri. Dan hal demikianlah Bapak Ibu Saudara terkasih, itu sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana kita telah diberikan kesempatan oleh Allah melalui umatnya untuk mengambil bagian dalam berpelayanan. Bukan hanya pelayanan di gereja saja, tetapi di lingkungan masyarakat kita juga memberikan diri untuk melayani. Allah tidak melihat apa pendidikan terakhir kita. Allah tidak melihat apa profesi kita, apa latar belakang kita, dan sebagainya. Melainkan Allah melihat kemampuan, karakter, dan sejauh mana kita memahami akan panggilan dan pengutusan itu sendiri. Secara khusus Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah telah memberikan kesempatan bagi anggota pemuda maupun pemudi itu sendiri untuk terlibat di dalamnya. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri yang harus kita berdayakan, yang harus kita dorong untuk terlibat di dalamnya. Dan Allah tidak asal memilih begitu saja, melainkan ada karya Allah yang akan dinyatakan apabila kita turut mengambil bagian di dalamnya. Memang setiap pribadi memiliki kelebihan ataupun kelemahan. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara terkasih merupakan ungkapan syukur yang harus kita terima dan kita laksanakan. Karena di balik kelemahan tersebut maka ada kekuatan yang dapat kita rasakan. Dan jangan menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk menolak menjadi seorang budak atau pelayan. Dan ingatlah selalu bahwa Allah akan memperlengkapi itu semuanya dengan sebuah proses yang cukup panjang. Dan kita dalam kehidupan pribadi harus menikmati yang namanya proses itu sendiri. Karena di akhir cerita perjalanan kehidupan ini akan menghasilkan karya yang manis yang kita ketahui dalam hidup pribadi bersama dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan yang disampaikan kepada kita sekalian untuk saling memberikan semangat berpelayanan. Yang pertama, marilah kita belajar dari kisah para budak Ibrani untuk tetap setia melayani sampai akhir dengan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat
Dan kita harus laksanakan itu. Peraturan dibuat Bapak Ibu Saudara terkasih itu untuk melaksanakan jalan pelayanan, agar pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, peraturan yang dibuat harus kita laksanakan, bukan kita langgar, sekalipun kita sering melanggar sampai saat ini. Kita harus mengoreksi diri kita harus mengintrospeksi diri kita dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah memilih saudara untuk terlibat dalam pelayanan tentunya memiliki maksud dan tujuan. Karena itu marilah kita bersama-sama merenungkan akan karya Allah dalam kehidupan kita sekalian, sekalipun diri kita memiliki kelemahan. Selamat menjadi pemimpin yang taat, yang setia, dan dapat memberikan motivasi bagi siapapun. Selamat melanjutkan kinerja pelayanan yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam doa syukur syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh terjalin, yang boleh Engkau bangun hingga saat ini. Dan secara khusus kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan di hari Minggu, di hari kemenangan-Mu. Sekalipun kami melaksanakannya melalui media online karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa yang ada. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk merendahkan diri kami diajarkan untuk tetap taat, setia dalam mengambil bagian dalam berpelayanan. Kami diajarkan untuk tetap mengakhiri akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai para pelayan yang telah Engkau utus di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja itu sendiri. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para tim medis, tim satuan tugas COVID-19 yang ada di Kota Kendari ini secara khusus. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka umur panjang, Engkau memberikan mereka ketaatan dan kedamaian, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Sekalipun mereka harus menggunakan protokol kesehatan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami sebagai masyarakat terkadang kami juga sering lalai. Kami tidak mentaati peraturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan masih tetap diterapkan. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan kami semua dapat berkumpul bersama seperti sebelumnya. Bapa, terima kasih untuk 1 pekan lamanya Engkau telah menghantarkan kami. Ada begitu banyak kejutan yang boleh kami terima, ada begitu banyak ungkapan syukur yang boleh kami nikmati bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan anak cucu kami. Terima kasih untuk itu semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Dan itu merupakan salah satu kemenangan iman yang boleh kami rasakan bersamamu. Dan hantarkanlah kami untuk memasuki minggu kerja yang baru. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan dan kejutan yang tidak kami ketahui. Namun bersama Engkau ya Bapa, kami siap melewati, kami siap melaksanakan itu semua. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur ini dapat boleh dipergunakan dengan sebaik mungkin guna menunjang pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu, secara khusus jemaat Sumber Kasih Kendari. Dan ajarlah kami untuk selalu memberi dari kelemahan kami,
agar kami semakin dikuatkan, agar kami selalu diberkati dengan kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.